Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami merendahkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Ya, baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Temanya adalah Allah turut bekerja. Ya, temanya adalah Allah turut bekerja. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-28. Sudah dapat? Kita akan baca bersama ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saudara, firman Tuhan katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, siapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Saudara percaya? Ya, tentunya ini bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya mau tanya, siapa saudara yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Baik, ya, saudara, firman Tuhan ini dikatakan Allah turut bekerja, ya, mendatangkan kebaikan buat kita. Inilah tema kita, Allah turut bekerja, ya. Yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, dalam segala sesuatu. Ya, artinya Tuhan turut bekerja baik yang baik, baik yang tidak baik, ya. Saudara, semuanya, ya, saudara, segala peristiwa yang kita alami, saudara dan saya alami, ya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Katakan sama-sama, tidak ada yang kebetulan. Ya, saudara, semua di dalam rencananya Tuhan, ya, semua dalam rancangannya Tuhan, ya. Saudara, apapun saudara, ya, mungkin saudara diizinkan mengalami penderitaan, ya. Selama saudara mengasihi Tuhan, penderitaan pun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Ya, karena firman Tuhan katakan duka cita yang daripada Allah itu mendatangkan apa? Pertobatan yang tidak akan disesalkan. Ya, saudara, karena apa? Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan, ya. Saudara, ketika kita membaca kitab Ester, kita akan membaca kitab Ester. Coba kita akan buka di dalam kitab Ester, ya. Kitab Ester itu di Perjanjian Lama, saudara, ya. Coba, ya. Kitab Ester di Perjanjian Lama, ya. Sebelum Ayub, ya. Saudara, kitab Ester, kita belajar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saudara, di dalam Ester kita akan membaca, coba kita akan mempelajari firman Tuhan, bagaimana Ester, saudara, diangkat menjadi ratu, ya. Saudara, Ester diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti yang dibuang karena tidak menghormati Raja Ahasiweros, ya, dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari pemusnahan. Ya, zaman dulu ada genocide, saudara, ya, karena saudara,
ada seorang jahat yang bernama Haman, ya, itu dari orang Agag, ya. Orang Agag itu bangsa Amalek. Katakan sama-sama, bangsa Amalek. Ya, bangsa Amalek itu adalah keturunan Esau, ya. Bangsa Amalek itu, saudara, yang menghalangi bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, ya. Karena itu, saudara, bangsa Amalek sangat membenci, saudara, bangsa Israel, ya. Saudara, karena itu Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memusnahkan, ya, bangsa Amalek, saudara. Namun, saudara, pada zaman Raja Saul, ya, tatkala mereka berperang dengan bangsa Amalek, ya, saat Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk memusnahkan semuanya, apa yang diperbuat oleh Raja Saul? Saudara, dia menyisakan domba-domba yang terbaik, ya. Demikian juga Raja Agag, ya, tidak dimusnahkan, ya. Saudara, dan hal ini berakibat, saudara, kita bisa tahu di sini ada seorang Haman, dikatakan dia adalah orang, ya, seorang dari keturunan Agag, ya. Agag itu adalah bangsa Amalek, ya. Saudara, bangsa Amalek itu menggambarkan, saudara, dosa dalam daging kita, ya. Perbuatan-perbuatan dosa kita, keinginan-keinginan daging, ya, saudara, yang harus kita matikan, saudara, ya. Karena kalau tidak itu akan membahayakan kehidupan kita, ya, menghamirkan saudara dan saya di dalam kita beribadah kepada Tuhan kalau dosa tidak diselesaikan, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, saudara, Esther diangkat menjadi ratu bukan satu kebetulan. Katakan sama-sama, bukan satu kebetulan. Ya, karena kitab Esther ini, saudara, ditulis menurut nama Ratu Esther. Ya, seorang ratu yang, saudara, dipilih yang bukan menjadi kebetulan oleh Raja Ahasiweros, saudara, menggantikan Ratu Wasti. Kalau saudara baca di sini, saudara, di Esther 1 ayat yang pertama, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Bayangkan kekuasaannya luar biasa gak, saudara? Luar biasa. Nah, raja itu satu kali mengadakan satu perjamuan yang besar, mengundang pembesar-pembesarnya semua, saudara, dan sampai, saudara, selama 6 bulan raja itu memamerkan seluruh kekayaannya. Bayangkan, saudara, kekayaan yang dari seluruh bangsa, 127 daerah dipamerkan semua di depan para bangsawan, pembesar, dan para undangan lainnya. Saudara, Ratu Wasti itu adalah ratu yang sangat cantik, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, pada puncak mereka merayakan, saudara, kebesaran daripada Raja Ahasiweros, saudara, kemudian raja memanggil Ratu Wasti, ya, untuk memamerkan istrinya yang begitu cantik. Namun apa yang diperbuat oleh Ratu Wasti, saudara, ratu itu menolak. Karena dia sedang juga mengadakan satu acara dengan teman-temannya, ya, para ibu-ibu yang lainnya, saudara, ya. Saudara, kemudian setelah itu ditolak, Raja Ahasiweros itu begitu marah, saudara. Dia panggil penasihatnya, apa yang harus aku buat kalau ratu menolak, ya, undangan daripada raja, saudara. Raja yang mengepalai berapa negara tadi? 127. Bayangkan, dari India sampai Ethiopia. Wah, kebesarannya selama 6 bulan dipamerkan, saudara. Luar biasa. Para penasihatnya mengatakan begini. Dikatakan, ratu itu bukan hanya tidak menghormati raja, tetapi juga tidak menghormati seluruh bangsa yang di bawah kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, ya, ratu itu harus disingkirkan.
karena nanti akan menjadi contoh bagi wanita-wanita yang lain. Maka dikeluarkanlah satu perintah, saudara, oleh Raja Ahasiweros, sesuai dengan nasihat daripada para penasihatnya, bahwa semua wanita, perhatikan, semua wanita harus menghormati suaminya. Coba yang wanita mana? Nah, semua wanita harus apa? Menghormati suaminya. Sebab apa? Kalau pemimpinnya, saudara, sang ratu tidak menghormati sang raja sebagai suami, maka itu akan diikuti oleh yang lainnya, saudara. Dan itu akan merendahkan tuanku. Jadi itu satu nasihat yang bijak. Oleh karena itu Ratu Wasti dibuang dan diadakanlah pemilihan, saudara. Pemilihan dari seluruh bangsa, semua yang cantik-cantik dipilihlah, saudara. Ya, sebelum menghadap raja harus diungsikan lebih dahulu, ya, dirawat lebih dahulu selama 1 tahun. Bayangkan, saudara, dikasih wangi-wangian, saudara, ya, sebelum menghadap raja. Kemudian, saudara, diadakanlah seleksi ratu kecantikan, saudara. Ya, ratu kecantikan, semua menghadap raja. Dan semua dari 100 lebih para wanita yang begitu cantik, yang tidak terpilih, itu harus menjadi selir, saudara. Gak boleh lagi kembali, saudara. Bayangkan. Nah, Ratu Esther, saudara, itu diikut sertakan oleh Mordekai. Siapakah Mordekai? Paman, ayah angkat. Wah, pintar-pintar semua, saudara. Amin. Ya, saudara. Jadi Esther itu, saudara, yang bernama Hadasa atau Esther, itu, saudara, diturut sertakan oleh Mordekai. Karena saat itu Mordekai sebagai penjaga pintu gerbang raja. Ya, saudara, disitulah Esther, saudara, dari seleksi demi seleksi, demi seleksi, demi seleksi, terus, saudara, ya, akhirnya Ratu Esther terpilih menjadi ratu dari Ahasiweros. Amin. Saudara, ternyata di balik semuanya itu ada rencana Tuhan. Katakan sama-sama, ada rencana Tuhan. Kenapa, saudara, orang yang ditunjuk raja, ya, sebagai, saudara, yang akan memilih selir-selir pembantu raja, Esther mendapat kasih dan sayang seperti Daniel, seperti Yusuf, saudara, mendapat kasih dan sayang lebih daripada para wanita yang lain. Yang pertama, karena Esther karakternya baik. Katakan sama-sama, karakternya baik. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa perhiasan wanita itu jangan berkalungkan emas, tetapi berasal dari roh yang lemah lembut. Amin. Ya, seorang wanita, saudara, walaupun wajahnya mungkin pas-pasan, tapi kalau karakternya baik. Saya mau tanya sama yang pria, cantik gak, saudara? Cantik. Kalau wajahnya cantik tapi karakternya gak baik, saudara, ngomongnya sembarangan, sikapnya sembarangan, ngomongnya kasar, saya mau tanya, cantiknya hilang gak, saudara? Hilang, saudara. Ya, nah, kalau Esther sudah cantik tubuhnya, luarnya cantik, manusia batinnya juga cantik. Ya, karena itu Ratu Esther terpilih. Namun di balik semuanya, dari ratusan orang yang, saudara, dipilih, saudara, ternyata tangan Tuhan yang menentukan, saudara, Ratu Esther. Yang setuju katakan amin. Saudara, di setiap apapun yang terjadi dalam hidup saudara, bukan satu kebetulan. Kalau saudara dan saya bisa sampai hidup saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena rancangan Tuhan yang terbaik. Yang penting saudara dan saya mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, mengasihi Tuhan. Saudara, hal yang kedua, saudara, ini bukan kebetulan juga. Saudara, Mordekai pernah menyelamatkan Raja Ahasiweros dari rencana pembunuhan. Coba kita baca di dalam Esther pasal yang ketiga. Ya, Esther pasal yang ketiga. Ya, ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres,
dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Ya, Ester 2 ayat 21. Ya. Pada waktu itu saya ulangi, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Saya mau tanya, saudara, kebetulan apa enggak, saudara? Ya. Nah, ayat 22 saya baca ya. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Saudara, saya mau tanya, itu kebetulan apa enggak? Enggak kebetulan. Ya, saudara lihat nanti ada rencana Tuhan di balik semuanya. Yang Mordekai ini juga orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang buangan, ya, yang dibuang ke Babel. Kemudian Babel dikalahkan oleh Persia, saudara, ya, oleh Persia, ya, pada zaman Koresi. Dan Koresi juga, saudara, raja Persia, saudara, dipakai oleh Tuhan supaya saudara untuk memulangkan bangsa Yahudi selama 70 tahun dalam pembuangan di Babel untuk menggenapi nubuatan Nabi Yeremia. Nah, Ahasiweros itu adalah, saudara, setelah zaman Koresi itu Raja Darius, setelah Raja Darius itu adalah Ahasiweros. Ya, saudara, ini kita bicara tentang sejarah, ya. Nah, saudara, kita bisa perhatikan kembali. Ya, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Ya, saudara. Kemudian dikatakan, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama siapa? Mordekai. Ya. 23, perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Apa artinya disulakan? Digantung, saudara. Ya, disulakan pada tiang, dan peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi setiap peristiwa yang terjadi ditulis dalam kitab sejarah, saudara, ya. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa, saudara, ini bukan kebetulan, ya. Biasanya orang yang berjasa itu akan diberi penghargaan oleh raja. Betul apa tidak, saudara? Apalagi dia menyelamatkan raja dari apa? Rencana pembunuhan. Kalau dilihat dari sejarah, 14 tahun kemudian, saudara, Raja Ahasiweros itu dibunuh oleh sida-sida. Karena memang sering terjadi pada zaman Raja Persia, terjadi pembunuhan seorang raja, ya, melalui orang yang paling dekatnya. Nah, di sini saudara diselamatkan oleh siapa? Mordekai. Saya mau tanya, kebetulan apa tidak? Enggak kebetulan. Nah, saudara, setelah itu kita bisa lihat muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Ya, Haman. Siapa yang ingat tadi Haman apa? Orang Agag, bangsa Amalek. Ya. Nah, setelah peristiwa ini, maka dari di antara pembesar-pembesar daripada Raja Ahasiweros, ada seorang bernama Haman. Katakan sama-sama, Haman. Dia diangkat raja, saudara, dinaikkan pangkatnya melebihi semua pembesar yang lain. Dengan kata lain, menjadi orang kedua dari Ahasiweros. Sehingga, saudara, dia sangat sombong dan angkuh, serta dia, saudara, setiap orang harus menyembah dia, saudara. Ya, semua menghormati dia, menyembah dia. Tapi ada seorang yang tidak mau menyembah dia. Siapa namanya, saudara? Mordekai. Katakan sama-sama, siapa? Kenapa Mordekai tidak mau menyembah? Karena di dalam agama Yahudi tidak boleh sesuatu orang itu disembah sebagai Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu sejarah gereja yang mula-mula, kenapa gereja mengalami aniaya? Karena Yesus disebut sebagai Kurios. Apa itu Kurios? Tuhan. Waktu itu, saudara, yang layak disebut Kurios itu adalah siapa, saudara? Kaisar. Katakan sama-sama, Kaisar. Ya, karena itu, saudara, ya, para murid Yesus mengalami banyak aniaya.
Saudara, bangsa Yahudi berakar kuat dalam hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Amin. Jangan buat Allah lain, baik itu menyerupai manusia, binatang, apapun, patung, tidak boleh disembah. Saudara, Mordekai tidak mau. Sampai satu saat, saudara, ada orang yang melaporkan kepada Haman. Kemudian diketahuilah Mordekai itu adalah bangsa Yahudi. Kemudian apa yang dibuat oleh Haman? Saudara, dikatakan oleh Haman, dia bukan hanya mau membunuh Mordekai, tetapi dia juga akan mau membunuh seluruh bangsa Yahudi. Di mana 127 negara yang tersebar. Saudara, bangsa Yahudi itu saudara tersebar. Ya. Itu namanya genocide. Apa? Saudara? Genocide. Apa itu genocide? Pemusnahan massal. Baik laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak, nggak pandang bulu, dimusnahkan habis. Kemudian Haman datang kepada siapa, saudara? Ahasveros. Kemudian Ahasveros dikatakan, wah, ada satu bangsa. Dia tidak menyebut nama Mordekai. Ada satu bangsa yang selalu melawan titah Tuhan. Ya, kemudian bangsa ini harus dipunahkan. Saudara, kemudian saudara Ahasveros memberikan cincinnya, meterai, sebagai meterai saudara raja. Kemudian ditulislah surat ke 127 negara yang isinya untuk memusnahkan bangsa siapa? Yahudi. Saudara, kemudianlah ditentukan saudara harinya. Ya, saudara, makanya bangsa Yahudi, coba perhatikan, mereka akan merayakan namanya Hari Raya Purim. Katakan sama-sama, Hari Raya apa? Purim. Purim. Dari kata pur. Apa itu pur? Undi. Maka diundilah hari apa yang cocok untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Saudara, setelah harinya didapat, ditulislah pada hari itu semua orang yang membenci bangsa Yahudi itu harus membunuh semua bangsa Yahudi. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, surat itu sudah tersebar. Tatkala Mordekai mendengar itu, apa yang dia buat? Dia mengoyakkan pakaiannya. Dia berteriak-teriak di tengah jalan. Begitu perasaannya hancur, saudara. Ya, saudara, dan apa yang terjadi? Saudara, kita bisa perhatikan, ya. Setelah peristiwa itu, saya akan bacakan di sini, ya. Setelah peristiwa itu, ya, Mordekai datang kepada siapa, saudara? Kepada Esther. Amin. Mordekai datang kepada Esther. Dia menceritakan kepada Esther. Ya, saudara, pada saat diadakan Ratu Kecantikan, Mordekai sudah berpesan sebelumnya, kalau ada orang menanyakan kamu dari bangsa mana, jangan kamu sebutkan. Jadi Haman pun tidak tahu bahwa Ratu Esther dari bangsa Yahudi. Ya, saudara, diceritakanlah kepada Esther. Dan Esther berkata bahwa sudah 30 hari aku tidak menghadap raja. Ya, karena di dalam undang-undang Persia, saudara, setiap orang yang dipanggil oleh raja baru bisa menghadap raja. Jadi gak sembarangan. Kalau tidak dipanggil menghadap raja, sembarangan menghadap raja, taruhannya dia diapain, saudara? Dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu. Ya, kemudian orang itu memegang ujung daripada tongkat emas itu, tandanya bahwa raja berkenan ditemui. Ya, jadi dengan kata lain, Ratu Esther itu dia mau mempertaruhkan nyawanya walaupun itu melanggar undang-undang. Ya, saudara, kemudian apa yang dibuat oleh Esther? Kamu berpuasa, baik kamu, seluruh bangsa Yahudi maupun aku, beserta dengan dayang-dayangku, 3 hari 3 malam
tidak makan dan tidak minum. Saudara tahu puasa Ester berapa lama? 3 hari. 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum, saudara. Kalau orang Kristen puasa itu bukan karena kewajiban, karena ada pergumulan. Katakan sama-sama, ada pergumulan. Saudara punya pergumulan? Punya pergumulan. Ya pasti. Ya, kalau nggak kuat puasa Ester ya puasa biasa aja dulu ya, saudara. Nah, saudara, kemudian seluruh bangsa diumumkan, ya, sebelum pelaksanaan hukuman mati itu, saudara, bangsa Yahudi semua diumumkan oleh Mordekai, saudara, bahwa seluruh bangsa Yahudi harus berpuasa. Artinya apa? Mereka hanya mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, di masa pandemi ini saudara ngandelin Tuhan gak? Amin. Ya, Tuhan seperti Ratu Ester dan Mordekai, dia gak mampu. Hidup mereka di ujung tanduk, bahkan bangsa Yahudi di ujung tanduk untuk dimusnahkan. Mungkin kita penderitaannya hanya sekitar masalah ekonomi ya, belum sampai nyawa taruhannya, tapi mereka nyawa, saudara. Bayangkan anak-anak mereka pun turut akan dibunuh nantinya. Kemudian mereka berpuasa. Setelah hari ketiga, Ratu Ester mengenakan pakaian, saudara, maka raja mengulurkan tongkatnya. Live streaming ya beda dengan di tempat ini, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, apa yang diminta oleh Ester? Saudara, Ester meminta supaya Haman beserta baginda diundang ke rumahnya, ke tempatnya. Saudara, tatkala si Haman mendengar itu, saya mau tanya, senang apa enggak dia? Senang, saudara. Dia pikir, wah, ini saya orang yang paling dihormati, saudara. Ya, nah, tapi dia tidak tahu, saudara, muslihat dia dilawan dengan muslihat juga, saudara. Anak Tuhan harus cerdik. Katakan sama-sama, harus cerdik. Tapi tulus seperti merpati, ya. Nah, saudara, pada malam sebelum raja dan Haman bertemu dengan Ratu Ester, ya, untuk diundang ke rumahnya untuk makan bersama, saudara, apa yang terjadi? Ester pasal yang ke-6. Coba. Ini luar biasa kisahnya. Saya terkagum karena apa? Ini pasti ada rancangan Tuhan di balik semuanya. Katakan yang setuju, amin. Ya, pasti ada rancangan Tuhan sebelumnya, ya. Nah, Ester 6 ayat yang pertama. Pada malam itu juga, ya, setelah peristiwa Mordekai dia menyelamatkan raja, wah, sudah waktu yang begitu panjang, sepertinya udah dilupakan jasa-jasanya. Tapi pada satu malam, ya, saudara, pada satu malam raja tidak dapat tidur, saudara, ya. Nah, saya mau tanya, ini campur tangan Tuhan nggak? Iya. Campur tangan Tuhan. Saudara pernah nggak bisa tidur? Kalau nggak bisa tidur main game ya. Kalau nggak bisa tidur mesti ngapain? Ada rencana Tuhan pasti. Amin. Oh, ada doain buat siapa ini? Buat siapa ini? Buat siapa ini? Amin. Wah, raja nggak bisa tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Wah, saudara, kita lihat ada catatan sejarah di situ. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ di ayat kedua didapati suatu catatan tentang siapa? Saya mau tanya, catatan itu banyak gak, saudara? Kenapa dari catatan yang begitu banyak, saudara, dipilihnya salah satunya, lah kok tentang Mordekai, jasa-jasanya? Mungkin raja berpikir pada saat dibacakan catatan sejarah dia bisa tidur, saudara. Ya, karena apa? Ya, dibacain dia jadi ngantuk kan, saudara. Ya, tapi kita lihat bagaimana, saudara, ternyata dari kitab catatan sejarah itu dikatakan firman Tuhan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros.
Maka bertanyalah raja, kehormatan apa dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan satu apapun. Saya mau tanya, pada saat Mordekai merasa berjasa, pada saat Mordekai berjasa menyelamatkan raja, apakah Mordekai merasa berjasa dia? Tidak. Semua dia lakukan dengan tulus. Katakan sama-sama, tulus. Jangan ada di antara kita yang merasa berjasa. Gak boleh. Amin. Semua kebaikan harus dilakukan dengan apa? Tulus. Ya, orang yang tulus nanti satu saat Tuhan akan tinggikan kok. Ya, nah, saudara perhatikan di sini. Ya, maka bertanyalah raja, siapakah yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman berdiri, disuruh panggil saudara sama raja. Panggil Haman. Kemudian raja bertanya, hai Haman, kehormatan apa yang harus aku berikan kepada orang yang berjasa? Nah, Haman itu nggak tahu bahwa Mordekai itu telah menyelamatkan raja. Dia pikir dirinya. Wah, saudara, Haman bilang, coba nanti pakaian baginda, kebesaran baginda kenakan kepada dia. Hebat gak saudara? Wah, bukan hanya pakaian, kuda yang tuanku tunggangi kasih ke dia. Wah, setelah kuda raja, pakaian kebesaran raja, kemudian kelilingi di depan seluruh rakyat supaya mereka memuliakan orang tersebut. Kemudian raja berbicara seperti ini, Haman, seperti yang kau buatlah kepada Mordekai. Wah, saudara ikuti ini kisahnya? Ikuti? Tambah menarik gak saudara? Tambah menarik. Ini mesti dibikin film saudara. Ya, ya, tambah menarik. Jadi saudara, apa yang terjadi muka Haman? Merah dia saudara. Wah, dengan terpaksa dia melakukan titah raja. Seorang yang sangat dibenci, yang ingin dibunuh, padahal pada saat Haman mau menghadap raja, dia sudah berikhtiar, dia sudah pasang tiang gantungan di rumahnya untuk menggantung Mordekai. Dia pengen bilang sama raja, raja saya mau gantung itu Mordekai. Tapi sebelum Haman bicara, maka Raja Ahasverus sudah berkata, siapa ya yang berjasa yang harus diberikan penghormatan apa yang diberikan kepada orang yang berjasa. Dia pikir dirinya saudara, ternyata Mordekai. Dan pada saat itu saudara, buyarlah semua rancangannya saudara. Ya, bahkan saudara ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Saudara, orang yang tertindas, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Selama saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Walaupun pada awalnya saudara, kita difitnah, kita ditindas, kita ditekan seperti Mordekai, namun kita tidak mau melanggar perintah Tuhan. Amin. Satu waktu kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Maka Haman sendiri yang mengenakan, saudara, mengambil baju raja dan mengenakan saudara kepada Mordekai, saudara. Ya, kuda tunggangan raja, dan Mordekai mendapat kemuliaan yang besar melebihi Haman. Bayangkan, ada campur tangan Tuhan. Katakan sama-sama, ada campur tangan Tuhan. Amin. Saudara ingat kisah Yusuf? Saat Yusuf berjasa menafsirkan mimpi juru minum, dan juru minum itu berjanji, setelah aku keluar, aku akan bilang sama raja jasa-jasamu supaya kau keluar. Tapi apa yang terjadi? Juru minum itu lupa. Baru 2 tahun kemudian, saat Raja Firaun bermimpi, ingin menafsirkan mimpinya, tidak ada yang bisa. Baru juru minum itu memberitahukan, oh iya, ada seorang bernama Yusuf. Nah, saudara, itu waktunya Tuhan.
Katakan sama-sama, ada waktu Tuhan untuk meninggikan kita. Amin. Yang penting jangan kita yang memulai. Katakan sama-sama, jangan kita yang memulai. Yang penting kita hidup dalam ketaatan. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, Allah turut bekerja. 2, 3. Amin. Ada yang kebetulan? Enggak ada. Semua yang terjadi dalam hidup kita ada tangan Tuhan yang saudara menuntun hidup saudara dan saya. Amin. Apapun, baik yang baik, baik yang tidak. Saat Mordekai, dia hancur hatinya. Saudara, dia hancur hatinya karena bangsanya ingin dimusnahkan. Dia berpuasa, saudara. Ya, itu bukan satu kebetulan. Tuhan izinkan itu terjadi. Penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, dekat dengan Tuhan. Saudara, yang gak bisa puasa, aduh saya gak bisa puasa. Saya dulu punya jemaat, saudara udah usia cukup lumayan lah ya, 50-60. Pada itu saya gak bisa puasa. Ya udahlah, kalau gak bisa puasa gimana, kita gak bisa maksa kan? Wah, begitu dia ada pergumulan, puasa terus saudara. Puasa terus saudara. Sebenarnya kenapa? Gak bisa karena daging kita masih kuat. Amin. Kita masih mau hidupnya nyaman. Saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, penderitaan dapat dipakai Tuhan untuk membuat kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, setelah peristiwa itu, maka apa yang terjadi, saudara? Setelah itu Haman diundanglah bertemu dengan siapa? Ratu Ester. Dan juga ada di sana siapa? Mordekai tidak. Siapa? Raja Ahasverus. Nah, begitu saudara diundang, kemudian saudara, ya, di pasal yang ke-7, saudara, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Tiang gantungan yang dibuat di rumahnya, yang tadinya diperuntukkan bagi Mordekai, maka tiang gantungan yang dia buat sendiri, itu dirinya sendiri yang digantung, saudara. Amin. Tuhan itu selalu, saudara, membela kita. Orang yang tertindas kita nggak boleh membela diri kita atau melawan. Makanya kalau orang Kristen dilarang untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Orang Kristen hanya diajarkan sama Tuhan mengadu kepada Tuhan. Karena penghakiman bukan bagian kita. Penghakiman adalah bagian Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita gak boleh menghakimi, apalagi dengan kekerasan. Tidak boleh. Karena apa? Kekristenan identik dengan kasih. Katakan sama-sama, kasih. Yang kedua, kekristenan identik dengan penderitaan. Wah, pada gak mau yang ini, saudara. Ya. Kenapa? Tuhan bilang kalau ngikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib. Kalau nggak mau menderita, nggak ada kemuliaan. Di balik salib ada kemuliaan. Lihatlah Mordekai, lihatlah Ratu Ester, pada saat mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi puasa kekristenan itu adalah merendahkan diri. Katakan sama-sama 2, 3. Bukan kewajiban. Tandanya apa? Tandanya saya nggak mampu, Tuhan. Saya nggak mampu hidup tanpa Tuhan. Amin. Nah, saudara, maka Mordekai mengumumkan ke seluruh bangsa Yahudi sampai sekarang. Bangsa Yahudi merayakan hari raya Purim. Katakan sama-sama 2, 3. Hari raya apa? Purim. Karena kisah ini dicatat dalam kisah sejarah bangsa Yahudi. Saudara, inilah firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, dalam segala sesuatu. Amin.
dalam segala sesuatu, baik yang baik, baik yang tidak baik. Karena itu kalau yang tidak baik, orang Kristen boleh bersungut-sungut gak? Gak boleh. Boleh mengeluh gak? Gak boleh. Yang boleh apa? Berserah. Ya. Dalam segala, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tentunya bagi kita yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Amin. Seperti Ratu Esther, seperti Mordekai. Ya, saudara, Tuhan Yesus, Dia rela menderita buat saudara dan saya. Seperti Ratu Esther, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati bagi bangsaku. Demikian juga Tuhan Yesus. Ya, Dia rela menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, supaya saudara tidak binasa. Yang setuju katakan amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, satu pujian yang saya karang. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala hal. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Kembali lagi, ku percaya. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Tangan Tuhan itu selalu menyertai kita yang mengasihi di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Tuhanku, Kau penolong hidupku, Kau penolong hidupku. Bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Kembali katakan, ku percaya Tuhanku. Katakan dengan iman, apapun yang terjadi. Saudara, mungkin kau saat ini mengalami pergumulan, penderitaan, kesesakan. Saudara, jangan engkau tawar hati. Percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan keselamatan di dalam hidup saudara dan saya, supaya kita boleh bertobat, supaya kita boleh merendahkan diri, senantiasa mengandalkan Tuhan. Kesempurnaan kita dihancurkan oleh Tuhan. Selama ini hati kita jauh dari
Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, biarlah menambahkan iman percaya kami kepada-Mu. Tidak ada yang kebetulan yang kami alami. Bahkan keadaan yang buruk menurut pandangan manusia pun dapat Tuhan ubah mendatangkan kebaikan pada kami pada akhirnya. Bahkan di masa pandemi ini, di mana orang berkata inilah masa yang sulit, inilah masa yang sukar, namun di sanalah tangan Tuhan bekerja untuk memelihara, menolong hidup saudara dan saya. Tidak pernah dibiarkan. Tidak ada yang kebetulan. Yang bangsa kita alami saat ini, kalau kau ditekan, kekristenan pun ditekan, engkau mengalami juga keadaan krisis di tengah bangsa ini. Kuatkan imanmu, percaya kepada Dia, rendahkan dirimu, bertobat. Katakan, Tuhan, kalau ada dosa dalam hidupku, ampuni. Kalau itu menghalangi tangan Tuhan bekerja, telinga-Mu mendengar doa kami. Dan bukannya Kau mengeraskan hati, tapi justru Kau hancur hati di hadapan Tuhan. Karena siapa diri kita? Tanah liat. Kita berharga karena kita diciptakan menurut gambar rupanya dan hidup dekat dengan Dia. Kita berharga karena kita melekat kepadanya, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Kalau kita terlepas dari Dia, kita tidak berharga, bagaikan ranting yang kering, yang diinjak orang, yang dibakar dalam api. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tersungkur. Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya.
kita sombong dan angkuh. Kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih mengandalkan manusia. Hati kita masih jauh dari Tuhan. Walaupun di mulut kita berkata tentang Tuhan, kita masih hidup dalam pemberontakan, tidak taat. Jangan harap Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Kalau keadaan kita masih dalam keadaan yang berdosa, tidak taat, tidak setia, ingin berjalan sendiri menurut pengertian kita sendiri, masih hidup dalam dosa, inilah saatnya kita hancur hati. Agar Dia Allah Immanuel menyertai kita di masa-masa kesesakan ini. Agar Dia membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang masih bersungut-sungut menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, apalagi yang masih punya kepahitan hati, Tuhan mengajar, jangan balas dengan jahat dengan jahat. Ampuni. Penghakiman bukan bagian kita. Kita hanya mendoakan musuh-musuh kita. Biar kasih Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku percaya Tuhanku, turut bekerja di dalam segala, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau menyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, turut bekerja di dalam segala, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya. Amin Yesus. Amin. Ya. Baik, kita akhiri ibadah kita saudara. Angkat tanganmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yesusku Tuhanku, Yesusku